kita bikin. Halo teman-teman Digipreneur. Apa suara saya jelas ya? Coba kita tes. Ini saya live ya. Tes. Saya live di Facebook ya. Saya live di Facebook page. Facebook fanpage ya, Royli Digipreneur. Coba kita testing. Apakah suara saya jelas? Ya. Bagi teman-teman yang lihatnya di YouTube, Facebook fanpage saya adalah Royli Digipreneur. Jadi saya kadang live di YouTube, saya kadang live di Facebook group, Facebook fanpage, lalu juga live di YouTube ya, live di YouTube. Jadi teman-teman cek salah satu aja. Nah ini ya, perkenalkan saya Mr. Royli, ini materi saya ya, saya share Jumat ya, jadi weekend ya, weekend sama teman-teman Digipreneur dari seluruh Indonesia. Hari ini kita ngomongin bisnis ya, Yuk kita ngomong bisnis. Saya live gak lama-lama ya. Saya cek ya. Oh ini suara saya jelas ya. Ya, sip. Fanpage saya adalah Royli Digipreneur. Jadi saya kadang live di... Oke. Ini ya. Nah, ini saya sambil share screen ya, share screen. Buat teman-teman. Jadi saya penulis ya, saya serial entrepreneur. Saya pengusaha multibisnis, saya juga penulis 2 buku ya. Buku pertama saya Success Revolution, buku kedua saya Mentor Revolution ya. Nah, teman-teman bisa dapetin sih buku saya. Kalau yang Success Revolution itu teman-teman bisa dapetin di sini ya. mysuccessrevolution.com. Ini untuk buku Success Revolution saya ya. Jadi saya penulis ya, penulis buku juga, entrepreneur juga penulis buku. Nah ini My Success, coba saya cek ya, revolution.com. Itu linknya ya, yang di layar ya. Yang di layar itu untuk buku yang Success Revolution ya, teman-teman bisa di situ ya. Nah, kalau buku yang kedua ya, buku Success Revolution, itu teman-teman. Kalau buku yang kedua ini teman-teman bisa dapatkan buku Mentor Revolution ya. Ini untuk buku Mentor Revolution. Teman-teman bisa dapatkan di bukumentor.com ya. Di bukumentor.com. bukumentor.com ya. Dan khusus dari saya ada banyak bonus bonus seminar-seminar saya ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal cek aja ya di websitenya masing-masing ya,
Ini buku Mentor Revolution, ini Success Revolution. Oke. Sekarang, nah saya juga pebisnis online, udah dapat income ratusan juta ya tiap bulan dari online. Nah ini yang saya mau sharing juga kepada teman-teman ya. Pengalaman bisnis sudah 10 tahun ya. Itu Instagram saya buat teman-teman yang belum ya. Belum follow saya, @mr.royli. Saya sharing banyak hal tentang entrepreneurship, ya kan, tentang bisnis online, sampai kapan dari bulan lalu kalau nggak salah ya, saya diapresiasi ya, memecahkan rekor motivator digital entrepreneurship pertama di Indonesia. Luar biasa. Thank you buat apresiasinya. Lalu YouTube saya itu ya, topmotivatorbisnis.com ya. Nah itu teman-teman bisa ya. Itu saya udah rekam ya, 300 video lebih ya. Itu teman-teman bisa serap semua di sana. Lalu podcast saya itu, trainerdigital.com ya. Udah 3.000 lebih ya, 3.700 mungkin ya. Per hari ini ya, per video ini direkam. 3.700 subscriber ya. Dan itu episodenya sampai 100 ya, 100 lebih subscriber ya. Jadi bagus banget ya. Lalu ini Telegram channel saya, inspiratordigital.com. Jadi saya ajak buat teman-teman gabung aja di Telegram channel supaya kita bisa keep in touch ya. Saya bisa sharing, teman-teman juga bisa belajar. Kita sharing bareng-bareng. Lalu website saya ya, mrroyli.com. Oke. Nah. Hari ini kita ngomongin apa? Ya, kita ngomongin bisnis saja. Jadi judul hari ini adalah yuk bisnis, yuk ngomongin bisnis saja. Ya. Yuk ngomongin bisnis saja. Nah, teman-teman yang mau komen bisa ya. Nanti saya bisa langsung lihat ya. Komennya langsung muncul ya. Muncul sekaligus ya. Nah, saya akan sharing ya tentang bisnis ya. Jadi pengalaman-pengalaman bisnis saya akan sharing banyak hal. Konsep-konsep yang menarik yang bisa teman-teman praktekkan nanti ya. Di bisnisnya teman masing-masing ya. Itu bagus banget. Oke, kita mulai ya. Posisi video ini direkam, kita masih resesi ya. Belum resesi ya, secara teknis resesi. Resesi itu kan, definisi resesi adalah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus ya, negatif. Kuartal pertama masih positif, kuartal kedua negatif ya, minus 5%. Info terakhir yang saya dapat, kuartal ketiga itu belum keluar ya. Per video ini direkam ya, belum keluar ya. Kalau kuartal ketiga nanti muncul dan itu negatif, nah berarti kita udah resmi mengalami yang namanya resesi. Ya, resesi. Dan saya lihat juga banyak teman-teman ya, antar pengusaha itu banyak yang jatuh ya, kasihan banget ya. Banyak yang lagi susah ya kan, teman-teman karyawan juga banyak yang di PHK. Nah itu. Jadi yang saya mau sharing adalah itu kan hal-hal yang di luar kontrol ya, hal-hal yang di luar kontrol ya. Kontrol pakai R ya, kontrol. Jadi kita fokusnya itu hal-hal yang ini, fokus ke hal-hal di dalam kontrol kita ya. Jadi jangan fokus ke hal-hal yang di luar kontrol kita. Biarin ya, biarin. Fokus hal-hal yang di dalam kontrol kita aja. Fokus di hal-hal yang di dalam kontrol kita. Kecemasan dan kegalauan tidak merubah keadaan. Nah, ini kata-kata bagus ya. Supaya pikiran teman-teman menjadi lebih santai ya, lebih calm ya. Dari calm itu akhirnya bisa banyak ide. Bisa banyak ide. Jadi ya, kita fokusnya ke hal-hal yang di dalam kontrol kita aja, yang bisa kita kuasai, yang kita bisa ubah ya. Kalau hal-hal di luar kontrol itu udah resesi, krisis ya kan. Permintaan lesu, nah itu hal di luar kontrol ya. Tapi kalau pengeluaran kita itu harus dalam kontrol ya. Pengeluaran kita rem ya kan. Lalu juga efisiensi dalam bisnis kita bisa rem. Atau kita mau pivoting bisnis. Misalnya teman-teman di industri jasa itu kan susah banget ya. Sebagian besar teman-teman yang di industri jasa itu kan susah banget ya. Lagi susah-susahnya sekarang ini. Nah,
teman-teman bisa untuk pindah pivoting ya, misalnya ke bisnis online ya. Itu. Jadi fokus di hal-hal, ini quote yang bagus ya. Ini, dengan quote ini saja saya bisa lebih calm ya. Kalau saya selama menghadapi problem ya, baik di bisnis ataupun kehidupan, saya selalu ingat quote ini ya. Jangan fokus ke hal-hal yang di luar kontrol kita ya, biarin aja. Fokus di hal-hal yang di dalam kontrol kita. Kecemasan dan kegalauan tidak merubah keadaan. Ini bagus banget ya. Ini teman-teman bisa catat ya. Lalu juga ini ya, saya mau sharing juga tentang yang namanya diversifikasi risiko ya. Diversifikasi risiko. Ini konsep menarik ya. Kalau waktu sebelum krisis ya, waktu normal ya, kehidupan normal dulu, kata-kata ini nggak berarti ya, nggak dipandang ya. Jadi kata-kata diversifikasi resiko ini nggak dipandang ya. Jadi orang itu terus ekspansi besar-besaran ya, ekspansi besar-besaran. Nggak mikir yang namanya diversifikasi resiko, pembatasan resiko, itu nggak ada ya kata-kata kayak gitu ya. Tapi sekarang ini banyak yang ngerasain ya, banyak yang ngerasain. Contoh, bisnis saya yang konvensional ya kan, ketika resesi ya, secara teknis ya, Indonesia kan karena lagi susah ya, lagi krisis, itu bermasalah tentu saja ya, seperti bisnis yang lain. Tapi bisnis online-nya berlipat luar biasa ya. Investasi saya juga berlipat luar biasa ya. Ada yang minimarket ya, minimarket itu naik ya, beberapa kali ya, minimarket beberapa kali. Tapi yang konvensional saya, distribusi saya juga nggak bagus ya. Bisnis online saya meningkat beberapa kali ya. Nah itu yang disebut diversifikasi resiko. Investasi saham apalagi ya, luar biasa, bagus banget ya. Nah ini diversifikasi resiko. Coba kalau misalnya saya cuma punya satu bidang jenis usaha saja, ya. Nah akan jadi problem. Karena saya bergantung pada satu jenis usaha itu aja. Ketika ini jenis usaha ini problem ya kan, kita juga ikut problem. Tapi kalau kita punya beberapa bidang usaha ya, satu problem bisa disupport oleh yang lain ya, yang lainnya bagus banget ya. Di total masih profit, masih bertumbuh, masih growth ya, masih maju pesat ya. Jadi ini yang bagus ya. Jadi diversifikasi resiko itu penting ya. Nah, diversifikasi resiko itu macam-macam ya. Bisa diversifikasi kategori bisnis ya. Misalnya teman-teman bisnis properti masuk ke bisnis retail ya, saya dari retail minimarket ya, itu kan diversifikasi nih, propertinya lesu bisa support sama minimarket. Atau teman-teman di bisnis restoran ya kan, diversifikasi ke bisnis yang lain, jasa atau apa, yang penting kategorinya berbeda. Nah ini diversifikasi, ini penting, itu yang pertama. Yang kedua, bisa diversifikasi secara geografis ya, misalnya bisnisnya ada di kota mana? Kota Jakarta. Nah, teman-teman harus punya bisnis di luar kota Jakarta, kota yang lain, ya kan? Nah, minimarket saya di Sumatera, ya kan? Bisnis saya di Jawa. Nah, saya ada properti juga di Bali. Nah, itu kan saya mulai mengembangkan diversifikasi resiko secara geografis ya, secara geografis. Dan ini bagus banget. Ketika ada apa-apa misalnya di Pulau Jawa, ya kan? Yang di Sumatera dan di Bali itu masih baik-baik saja, itu bisa juga seperti itu. Nah, ini saya lagi mulai ya, melakukan yang namanya diversifikasi geografis ya, diversifikasi geografis ya. Nah ini konsep yang bagus ya, konsep yang bagus banget ya, yang harus teman-teman tahu ya. Nah, oke, ini kan dilakukan sebelum krisis Pak. Kalau sekarang ini kan udah terlanjur krisis, nah apa yang kita lakukan? Nah, ini kan before crisis ya. Sekarang kita ngomongin setelah krisis ya, setelah krisis ya. Berarti kita ngomongin after ya, after krisis ya. Ini saya buat slide baru ya. After crisis ya, what should I do? Should I do? Apa yang harus saya lakukan ya after krisis ya.
Yang konsep yang menarik ya, yang teman-teman harus tahu ya. Pastikan teman-teman ketika krisis terjadi, itu teman-teman nanti ketika krisis reda, teman-teman harus keluar sebagai pemenang. Harus keluar sebagai winner ya, bukan loser ya, winner ya. Karena setiap kali krisis itu selalu ada perpindahan ya, antara orang biasa-biasa jadi orang kaya ya. Ada yang orang kaya bangkrut jadi orang biasa-biasa. Ada orang biasa-biasa jadi kaya raya, itu bisa juga. Ada orang yang sudah kaya jadi kaya raya. Nah, teman-teman ada di kuadrat mana? Apakah teman-teman di kuadratnya orang biasa-biasa setelah krisis ya, tambah susah, tambah melarat ya, bisa juga ya. Atau orang biasa-biasa setelah krisis ya tetap jadi orang biasa-biasa. Itu artinya teman-teman tidak bisa mengambil yang namanya kesempatan ya. Tidak bisa keluar sebagai winner, sebagai pemenang ya ketika krisis ya. Tahun 2008 itu krisis. Tahun 98 itu krisis ya. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, OKB baru itu bermunculan ya saat krisis ya. OKB baru bermunculan saat krisis ya. Teman-teman tahu ya, Hari Tanu MNC Group itu kan 98 ya, dia bisnisnya kan MNC itu kan dulunya sekuritas saja ya. Tapi 98 dia menang besar-besaran di sana ya. Dia beli yang namanya ini perusahaan Astra ya, Astra International dia beli ya, konsorsium ya. Itu lagi murah-murahnya banget ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus winner ya. Keluar sebagai winner ketika krisis ya. Gimana caranya? Macam-macam, bisa pivoting ya kan, pivoting masuk ke bisnis-bisnis yang grow-nya berlipat-lipat ya. Ketika sekarang krisis contohnya ya bisnis online ya, pivoting ke bisnis online itu bisa juga. Atau teman-teman mulai sekarang kan banyak orang yang butuh duit ya, nggak cuma di bursa saham. Nah, bursa saham itu juga bisa investasi saham, lagi murah-murah kan. Lalu juga banyak orang yang butuh duit ya kan, ngambil properti itu juga bisa. Jadi ketika darah ya itu kalau orang-orang pepatahnya ya, ketika darah bercucuran ya di mana-mana, disitulah Anda harus serakah ya, bukan terbalik. Kadang orang serakah ketika semua orang happy banget, nah itu kan harganya udah mahal semua. Tapi ketika darah bercucuran di mana-mana ya, when blood ya is in the street ya, you have to be greedy ya. Nah, itu prinsipnya, karena Anda dapat banyak aset yang murah ya saat itu ya. Jadi ini keluar sebagai winner ya. Pastikan ya. Pastikan Anda teman-teman setiap kali krisis harus keluar sebagai winner. Lebih bagus, lebih baik ya kan. Lebih berhasil, lebih berkembang, lebih boom ya, lebih luar biasa ya. Nah, ini saya mau tambahin juga ya. Ini kan yang before crisis ya, before crisis ya. Nanti kan krisis ini pasti akan reda ya. What will you do? Nah, nanti akan timbul krisis berikutnya lagi. Nah, sebelum timbul krisis berikutnya lagi, teman-teman harus persiapan ini. Before krisis, the next krisis lagi ya. Entah itu nanti ada pandemi lagi, kita nggak tahu ya. Atau finansial krisis lagi, nggak tahu ya. Pastikan teman-teman melakukan ancang-ancang ya. Nggak cuma ini ya, diversifikasi risiko ya. Tapi teman-teman pastikan juga ada konsep yang menarik ya, namanya disiplin growth ya. Disiplin growth. Disiplin growth. Disiplin growth. Apa itu disiplin growth ya? Disiplin growth adalah grow yang disiplin ya. Bertumbuh ya. Dengan tidak banyak utang ya. Bertumbuh secara prudent ya, bertumbuh secara prudent ya. Prudent itu maksudnya baik ya, tidak banyak utang ya. Lalu juga tidak masuk bisnis yang tidak dikuasai, tidak masuk bisnis yang tidak dikuasai. Nah, kalau teman-teman tahu ya, beberapa tahun yang lalu kan ada ya Cipaganti Group ya, itu kan bisnisnya kuatnya di transportasi ya. Ada juga kasusnya Koperasi Cipaganti ya, menjanjikan setahun berapa belas persen. Akhirnya macet jadi kasus ya. Itu kenapa? Karena mereka ini bisnisnya itu transportasi, kuat di transportasi. Yang dikuasai adalah transportasi.
tapi masuk ya, karena dana yang dikumpulkan sangat besar, akhirnya masuk macam-macam. SPBU punya, hotel punya, tambang batu bara punya, masuk alat berat juga, semua dimasukin ya, semua dimasukin. Dan ini contoh yang nggak bagus ya. Karena ketika teman-teman masuk ke minimarket juga ya, karena harusnya kan fokus di transportasi aja digedein di situ. Karena ketika teman-teman masuk ke bisnis yang tidak dikuasai, itu artinya mulai dari nol ya. Jadi harus trial error dulu. Harus butuh banyak waktu ya, membuang waktu di sana, membuang biaya, ongkos belajarnya nggak sedikit di sana. Nah, itu yang nggak bagus ya. Ya. Lalu yang keempat ya, jangan berspekulasi. Berspekulasi. Nah, ini kebanyakan teman-teman yang pengusaha itu kan darah panas ya, darah panas ya. Darah panas itu maksudnya pengennya semua bisnis punya ya, dimasukin satu persatu ya, bila perlu pakai hutang ya, pokoknya secepat besar ya. Nah, ini nggak bagus ya. Kalau teman-teman posisi sekarang udah jadi pengusaha, udah punya duit, udah jadi orang kaya ya kan, ngapain berspekulasi lagi ya? Ngapain ya? Udah enak hidupnya ya kan, udah jadi orang kaya, tetap berspekulasi lagi ya. Bisnis itu kan kemungkinannya 1/10 ya. 1/10 itu maksudnya 10 pengusaha ya baru masuk di suatu bisnis ya. 9 gagal, 1 sukses ya. Nah, kalau teman-teman sudah di posisi yang 1 sukses ya, udah punya bisnis, udah making money, udah punya income, hidupnya enak ya, masih berspekulasi lagi untuk masuk di bisnis berikutnya. Pengennya sukses besar-besaran, kaya besar-besaran ya. Ya itu kalau sukses ya. Kemungkinannya cuma 10%. Nah, kalau gagal, hilang semua ya, balik jadi melarat ya. Itu kan nggak enak ya. Itu kan nggak enak. Jadi jangan berspekulasi ya. Kalau udah sukses jangan berspekulasi. Nah, kalau teman-teman sekarang yang belum sukses silahkan berspekulasi ya. Karena belum sukses itu artinya gagal ya kan. Toh sekarang sudah gagal ya. Spekulasi lagi ya, kalau gagal ya tetap gagal ya. Nggak merubah gaya hidup ya. Tapi kalau teman-teman sekarang udah sukses, sudah kaya, masih berspekulasi, nah itu aneh ya. Itu aneh. Apalagi sudah berumur, sudah punya tanggungan, nah itu harus dipikirkan ya. Itu harus dipikirkan ya. Lalu juga harus punya kekuatan likuidasi ya. Punya likuidasi maksudnya dana ya. Dana cukup ya. Punya dana cukup ya. Jadi cash itu penting, cash is the king ya. Baik waktu krisis, before krisis, setelah krisis tuh cash tetap the king ya. Jadi pastikan punya dana cukup ya. Jangan semuanya itu buka cabang, ada duit dibukain cabang, ada duit investasi lagi ya. Jangan ya. Jadi harus ya, namanya disiplin growth. Ini yang disebut disiplin growth. Jadi bisnis teman-teman itu tetap bertumbuh ya, tetap grow, tetap bertumbuh, tetap grow, tapi secara prudent, secara kuat. Jadi pertumbuhannya itu kuat banget ya, kuat banget. Jadi ketika krisis teman-teman udah siap ya. Orang-orang yang siap sebelum krisis adalah nanti orang-orang yang jadi pemenang setelah krisis. Jadi orang-orang yang kuat sebelum krisis ya kan, menjaga diri dengan melakukan disiplin growth ya. Before crisis itu ada orang yang jadi winner ya waktu krisis terjadi. Dia punya dana yang cukup ya. Oh ini kompetitornya jatuh semua, pengusaha-pengusaha jatuh semua. Dia bisa beli akuisisi, beli aset-aset yang murah. Ya, itu saya rasakan sekarang ya. Saya beruntung melakukan yang namanya disiplin growth ya. Bertumbuh tapi nggak terlalu ekspansif ya. Karena apa? Prinsipnya adalah pengusaha konservatif itu selalu menang jauh daripada pengusaha yang terlalu ekspansif ya. Jadi pengusaha, si A pengusaha yang konservatif melakukan yang namanya disiplin growth ya. Bertumbuh tapi pelan-pelan ya. Bertumbuh tetap growing ya. Tapi ya nggak terlalu banyak hutang, cukupnya aja. Nggak masuk ke bisnis yang tidak dikuasai, tidak berspekulasi, dana tetap ada, tetap cash itu tetap punya ya kan. Nah inilah orang-orang yang jadi pemenang ketika krisis ya. Karena ketika krisis itu kalau teman-teman siap, wah itu grow-nya berlipat-lipat ya. Grow-nya berlipat-lipat. Dan itu terjadi dari saya ya. Saya beruntung melakukan yang namanya disiplin growth. Nah ini saya ingatkan buat teman-teman ya. Nanti ketika ada krisis, yang namanya krisis itu kan selalu nanti selesai ya. Krisis selesai, akan timbul krisis berikutnya lagi yang lebih besar. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Selama kita itu pasti ada problem, pasti ada krisis, pasti ada masalah. Itu siklus ekonomi namanya. Nah, ketika nanti krisis terjadi lagi, teman-teman melakukan disiplin growth ini, nanti teman-teman akan bisa mengambil kesempatan ya. Bukan mengambil kesempatan
dalam kesempitan ya, tapi teman-teman bisa ya menjadi winner ya saat situasi yang gak enak itu terjadi. Nah, lalu juga ada konsep yang menarik lagi ya. Nah ini ada yang namanya aset alokasi, ini penting ya, aset alokasi. Kebanyakan orang itu full ya, Pak saya ada duit, daripada jadikan duit saya gatel dibelikan stok aja, full di stok ya. Akhirnya stoknya nggak laku atau update ya, pegangnya stok nggak pegang duit, nah, pegangnya piutang itu cuma kertas ya, akhirnya macet. Ada orang-orang yang full di properti, nah, duitnya banyak di properti, 90% kekayaannya di properti, itu nggak bagus juga, harus ada alokasi ya. Misalnya dibagi, ada sekian persen di properti, sekian persen di bisnis, sekian persen di saham, jadi itu termasuk diversifikasi ya dalam kategori aset ya. Diversifikasi karakter bisnis, diversifikasi geografis, diversifikasi aset. Jadi asetnya banyak. Tujuannya apa? Ketika bisnisnya jatuh, ya kan, masih punya properti, masih punya saham, ya kan. Ketika saham jatuh, masih punya properti, masih punya bisnis ya. Nah itu diputar-putar gitu aja. Ini penting ya, aset alokasi ya. Jangan semua diputar di bisnis ya. Bisnis makanan, bisnis itu ada duit dibuat buka cabang baru, ada duit bikin merek baru, ada duit. Nah, bisnis makanan gak bagus, ikutan jatuh semua ya. Akhirnya kerajaan bisnis yang dibangun bertahun-tahun lamanya ya, akhirnya bisa turun jauh ya. Ada turun jauh, aset hilang ya kan. Sayang sekali ya, yang harusnya Anda bisa growing berlipat-lipat tapi akhirnya jatuh ya. Ini kan sayang sekali ya. Jadi ini yang saya pengen ya teman-teman tahu ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, before crisis ya, Anda harus melakukan diversifikasi resiko ya. Bisa melalui kategori bisnis, geografis, aset ya kan. Teman-teman juga melakukan yang namanya disiplin growth ya. Lalu juga aset alokasi ya. Jangan semua di stok ya kan, jangan semua di bisnis. Lalu setelah after crisis ya itu teman-teman lakukan ya persiapan untuk krisis berikutnya. Jadi pastikan teman-teman keluar sebagai winner ya. Keluar sebagai winner ketika krisis terjadi ya. Keluar sebagai winner ya. Oke?